Shalom, selamat sore. Kalau boleh, saya undang yang di belakang maju ke depan dong. Lebih enak, kita lebih dekat. Karena, ayo maju ke depan, biar kita sama-sama saling menguatkan, saling meneguhkan, saling memberkati. Puji Tuhan. Menjadi satu kebiasaan saya adalah kalau ke gereja saya duduk paling belakang itu 3 bangku dari bangku paling depan. Dan ini menjadi kebiasaan. Jadi kalau saya masuk gereja saya lihat jemaat duduk yang di belakang. Biasanya kalau di tempat saya di Bekasi saya ke belakang dan suruh maju ke depan, maju, ayo maju. Dan mereka maju. Kalau di sini Pak Wem kan orangnya enggak kayak gitu. Pak Wem orangnya sangat wibawa, saya yang kayak gitu. Orang Medan bilang saya itu bijak, ngomongnya lancar gitu, seperti itu. Dan saya sekali ini ada istri saya di tengah-tengah kami, ada istriku yang tercinta, yang duduk di samping Bu Seli, bisa berdiri cintaku? Ya, silakan duduk lagi saya. Dan tadi dia dari Bekasi itu jam 12:30. Saya telepon dia, posisi di mana? Dia bilang di Subang. Saya bilang hati-hati ya sayang. Dia bilang tenang saja. Sebelum jam 4 dia udah tiba di Cirebon. Wow, saya bilang cepat sekali. Dia bilang ya ngebut, jalanan sepi jadi kita terbang aja di jalan. Saya bilang haleluya, sebab kalau saya ada di mobil tidak boleh lebih dari 100 larinya. Saya akan teriak berhenti, kurangi. Dan kadang-kadang dia bilang ini kenapa? Kalau dia lagi ngebut saya bilang kurangi, dia katakan kalau gitu gue berhenti, lu turun. Kata dia. Tapi kebiasaan sih, kalau saya nggak suka ngebut, tapi istri saya suka ngebut, mau cepat tapi ya puji Tuhan. Semua ada dalam pimpinan Tuhan. Kita mau belajar untuk kita semakin hari semakin mengerti rencana Tuhan dan kita jalan di dalam anugerah Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan pimpin kami dalam pembicaraan ini. Kuasai hati dan pikiran kami. Kami mau berbicara tentang iman wanita Kanaan. Tuhan mari ambil alih, kuasai, berkati kami agar sore ini kami pulang dengan berkat baru. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Saudaraku, saya percaya bahwa setiap kita mengucap syukur atas perkara-perkara yang terjadi dalam hidup kita dan kita mengalami pertolongan Tuhan. Berapa banyak perkara yang kita alami dan ditolong oleh Tuhan. Ini satu sukacita besar karena Tuhan tidak pernah jauh dari kita, seperti yang tadi pagi sudah saya bagikan untuk kita bahwa kita berbicara tentang kehidupan kita ini dan kita tidak bisa lepas dari kehidupan masa lalu. Karena kita ada ini tidak lepas dari masa lalu. Dan sore ini saya mau berbicara tentang iman perempuan Kanaan. Kita lihat dulu ayat pertama, Ulangan pasal 31. Ayat 8, Ulangan 31 ayat 8, dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Merenungkan ayat ini, pasti mendapat kekuatan dari kita. Kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, berarti kita orang yang sangat berbahagia. Yang setuju bilang amin. Kita berbahagia sekali. Dalam keadaan baik atau tidak baik, Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dalam keadaan sukacita, Tuhan ada. Dalam keadaan duka cita pun Tuhan ada.
Makanya kita belajar untuk mengucap syukur, hati-hati jika kita mengeluarkan kata. Sebab kata-kata kita yang akan mengikat diri kita. Apakah kita hidup diberkati atau tidak diberkati, tergantung ucap kata kita. Dan kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka firman Tuhan itulah yang menguatkan kita senantiasa. Begitu kita hadapi masalah, kita teringat firman Tuhan. Yang langsung kita pegang janji Tuhan dengan firman-Nya. Seperti Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Ayat itu aja sudah memberikan semangat dan kekuatan bagi kita. Apakah kita masih meragukan kehidupan ini? Tapi kalau proses sedang terjadi, tetap aja kita harus jujur. Keadaan yang terjadi tidak menyenangkan bagi kita. Saudaraku, saya mau langkah ke yang gambar selanjutnya. Di sini saya gambar singa dan domba. Domba adalah makanan empuk bagi singa. Domba adalah makanan yang paling disukai bagi singa. Dan domba sangat ketakutan jika dia mendengar auman singa. Dia dengar auman singa, dia ketakutan. Dan dia sangat membutuhkan perlindungan agar singa tidak menghabisinya. Nah, saudaraku yang saya kasihi, pada waktu pemilik domba berjaga-jaga dengan domba mereka, dan semua orang yang punya domba, peternakan domba, mereka tahu domba ini harus dibuatkan kandang atau tempat yang aman, yang tidak terganggu oleh singa. Maka zaman dahulu kalau diberikan kandang, itu kandangnya paling rendah itu 3 meter. Supaya singa tidak bisa melompat ke dalam dan domba tidak bisa lari keluar. Jadi sangat aman untuk domba. Dan singa tetap tidak pernah berdiam diri. Singa selalu mengaum-ngaum dengan aumannya. Kira-kira bagaimana auman singa? Saya kasih contoh. Auman singa itu, kayak gitu, tapi saya bukan singa. Saya hamba Tuhan itu. Nah, kalau dengar auman singa itu, domba ketakutan. Domba ketakutan. Nah, saudara yang saya kasihi, tidak lepas dari itu. Kita juga kalau kita dengar berita yang menakutkan, kita ketakutan. Ya apa tidak? Kita ketakutan. Kita sangat ketakutan. Dan kita membutuhkan perlindungan agar kita aman. Nah, saudaraku, domba mengelilingi kandang, singa mengelilingi kandang domba. Waktu singa mengelilingi, dia haus, dia lapar, dia kepengen sekali daging domba. Caranya bagaimana? Dia mengaum berulang-ulang. Dia mengaum berulang-ulang supaya dia bisa dapat makan daging domba. Dan domba mendengar auman singa itu, dombanya ketakutan. Ketakutan, sangat ketakutan. Dan sangat ketakutan itu dombanya mendobrak pagar itu, dobrak, dia lari keluar. Nah, begitu dia di luar, singa siap untuk breakfast, sarapan pagi. Singa siap untuk makan domba-domba itu. Yang maksud tujuan saya, apapun masalah yang kita dengar yang menakutkan kita, jangan pernah takut. Tinggal tetap, karena kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Yang setuju bisa bilang amin. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Masalah kita bukan akan semakin baik. Kalau berita di televisi tentang persiapan pemilu
Jujur kita harus katakan, tidak menyenangkan. Dan bahkan mungkin lebih tidak menyenangkan akan terjadi. Auman yang membuat kita kacau, teriakan yang membuat kita kacau, teriakan yang membuat kita bingung pun terjadi. Tapi mari kita tetap lihat Tuhan. Karena kuasa Tuhan luar biasa adanya. Sebab kalau ada Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Kalau ada Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Nah, saudaraku yang saya kasihi, kita masuk perjalanan perempuan Kanaan yang percaya. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Saya membacanya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ayat 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-murid Yesus datang dan meminta kepada Yesus untuk suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ayat 24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saudaraku yang saya kasihi, kita berhenti di ayat 24 dulu. Waktu perempuan Kanaan ini berteriak minta tolong karena dia sedang mengalami masa-masa yang sangat-sangat krisis. Dia sedang mengalami masa-masa yang sangat tidak menyenangkan. Waktu dihadapi masa-masa yang tidak menyenangkan, dia berteriak minta tolong kepada Tuhan. Waktu dia berteriak, kenapa dia berteriak? Karena dia melihat ada Yesus jalan di depan. Karena dia melihat ada Yesus, maka dia berteriak, Yesus tolong. Pertanyaannya, Yesus dengar enggak sih perempuan itu berteriak? Pertanyaannya, Yesus dengar apa enggak? Jawabannya, Yesus dengar. Kenapa Yesus enggak tolong? Bukannya Yesus mengasihi? Mari kita belajar dalam pasal ini. Perempuan itu berteriak, Tuhan tolong, anakku menderita kesakitan dan hampir mati. Lalu murid-murid Yesus datang kepada Yesus dan berkata, suruh dia pergi. Dia berteriak. Dia sambil mengikuti kita dengan teriak-teriak. Kalau saya berpikir, murid-murid Yesus adalah hamba-hamba Kristus kita. Setuju ya? Setuju ya? Kalau ada orang yang bermasalah, lalu kita suruh pergi, masuk akal nggak sih? Itu. Masuk akal nggak sih? Ada orang datang dengan masalah teriak-teriak minta tolong Pak Wim, saya minta tolong Pak Wim, saya punya masalah banyak Pak Wim bilang aku sibuk, terus saya nggak mau diganggu. Pertanyaannya masuk akal nggak sih? Tidak masuk akal. Ini hal yang jujur kata menyakitkan, sangat menyakitkan perempuan Kanaan ini. Dan murid-murid, harusnya murid-murid yang datang merangkul dia, tenang, apa sih masalahmu? Bisa kan kayak gitu ya. Murid-murid datang, apa sih masalahmu? Kamu tambah hari tambah hebat deh, tambah cantik deh. Rambutmu tambah coklat, cantik, hebat. Kamu cantik gitu. Atau kamu jangan takut. Anakku sakit mau mati, tidak usah takut, percaya saja. Harusnya seperti itu. Tapi murid-murid itu datang kepada Yesus dan berkata, suruh dia pergi. Dia ikuti kita dengan teriak-teriak, sangat mengganggu. Sangat amat mengganggu, kata murid-murid itu. Lalu Yesus menjawab apa? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini bertolak belakang sekali. Orang Kanaan dan orang Israel tidak boleh berhubungan.
Kalau Yesus berbicara tentang aku diutus hanya kepada domba-domba yang dari umat Israel, Yesus berbicara kebenaran. Tapi kalau kita berbicara tentang kasih, kalau kasih kan tidak pernah pilih bulu. Ya toh, kalau kasih semua orang kita kasihi, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia pencuri, dia penipu, kita tetap mengasihi dia. Walaupun kita disakiti, kita tetap mengasihi dia, tetap tidak berubah kasih kita padanya. Kita nggak berubah sama dia, karena kasih Yesus yang ada sama kita. Nah, kita lihat di ayat 24. Jawab Yesus, aku datang hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Perhatikan ayat gambar selanjutnya. Di sini saya catat ada 3 hal penolakan yang terjadi dengan perempuan Kanaan ini. 3 hal penolakan yang dialami perempuan Kanaan. Pertama dia berseru. Dia berseru, dia minta tolong. Tetapi Tuhan Yesus tidak menjawabnya. Masalah loh. Pernah gak kita punya masalah yang bertahun-tahun rasanya kita hidup susah terus. Kita bersaksi di gereja, satu pun orang gak mau nengok sama kita. Satu pun orang tidak tergerak untuk membantu kita. Dan kita terluka, sakit hati. Loh, aku udah bersaksi loh, kok tidak didoakan? Sepertinya dicuekin. Nah, ini kita berbicara tentang kehidupan kita. Perempuan ini cukup terluka. Dia punya masalah dengan anaknya, lalu dia datang, begitu dia jalan di jalan, dia dengar ada Yesus, dia lari datang kepada Yesus. Dia tahu di dalam Yesus ada kehidupan, dia tahu di dalam Yesus ada kesembuhan, dia tahu sama Yesus kita mengalami mujizat kesembuhan, dia lari hampir Yesus, dia berkata, Yesus Tuhan tolong. Yesus berkata, aku datang hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Harusnya dia mundur, pulang. Dia tidak termasuk kategori. Poin kedua, wanita ini diusir dan tidak dianggap. Proses yang tidak menyenangkan adalah jika kita memohon untuk kita didoakan. Lalu dikatakan, tidak, kau pulang. Kami enggak mau doakan kamu, sakit. Kalau masalah sedang berat, beban berat sedang menimpa kita. Kita hadapi hal seperti itu, terluka. Saya enggak tahu, saudara, sebab kalau kita pernah punya pengalaman luka, berat, sakit. Sakit luka di hati itu lebih berat daripada luka kesayat tangan kita misalnya. Sakit. Dan waktu kita mengalami sakit itu, lalu tidak ada satu pun orang datang menolong kita. Double sakitnya. Rasa sakitnya double, lebih sakit lagi. Ya kan? Lebih sakit lagi. Terluka, lebih terluka lagi. Tidak ada orang yang pusing kita. Nah, wanita ini, poin ketiga, direndahkan. Sangat tidak menyenangkan jika seseorang datang meminta pertolongan. Harusnya kita mendengar jeritan orang tersebut, lalu kita kasih solusi, misalnya seperti itu, kita kasih solusi. Dan dia melangkah untuk berusaha menemukan jalan. Bukan kita mengusirnya. Kalau kita mengusirnya, dia terluka. Dan luka seperti inilah sulit. Obatnya sangat sulit. Ya banyak orang kan malas ke gereja karena kecewa. Kecewa doanya tidak terjawab. Kan aneh toh, aneh banget. Masalah kamu ya masalah kamu pribadi.
Kok kamu punya masalah, Tuhan yang kau salahkan. Ya kan? Harusnya kita punya masalah, kita diam diri di kaki Tuhan, lalu kita nangis sama Tuhan. Sebab kita tahu hanya Tuhanlah jawaban bagi saya. Saya tahu tidak ada jawaban lain di dunia ini kecuali Tuhan Yesus. Tidak ada jawaban lain kecuali datang berlutut di kaki Tuhan. Poin selanjutnya, ada 3 hal iman yang mendatangkan berkat. 1, berseru dan tidak pernah menyerah. Ayat 22 dan 23. Berseru dan tidak pernah menyerah. Apapun masalah yang sedang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah berhenti berseru. Karena Tuhan setia untuk menolong kita. Dan Tuhan proses hati dan pikiran kita untuk kita lebih rendah hati, percaya bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Poin kedua, mendekat dan menyembah Tuhan. Ayat 24-26. Mendekat, dia semakin dekat dengan Tuhan. Dekat, dan waktu dia mendekatkan diri dengan Tuhan, dia tidak berdiri dan minta tolong sama Tuhan, tidak, dia berlutut di kaki Tuhan. Dan waktu dia berlutut di kaki Tuhan, saat itu Tuhan menolong dia. Hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Setuju ya? Kalau kita mengalami pergumulan, kita tahu iman percaya kita tidak pernah berubah. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Poin ketiga, rendah hati dan punya iman yang kuat. Semakin banyak masalah kita hadapi, kita diajar untuk lebih rendah hati lagi. Lebih dan lebih dan lebih rendah hati lagi. Saya mau saksikan beberapa waktu yang lalu, saya mengalami sedikit goncangan. Ya, saya langsung aja. Waktu saya diberitahukan harus pensiun atau emeritus setelah 32 tahun. Ya toh, setelah 32 tahun disuruh pensiun, terluka loh. Ya toh, saya kira cuma saya aja yang terluka, yang lain-lain juga terluka. Tapi saya mau bela, saya mau marah siapa? Saya mau marah teman-teman pemimpin? Saya mau marah orang dekat di gereja? Saya mau marah Tuhan? Kan enggak masuk akal. Yang tetap saya lihat, Tuhan sedang buat sesuatu yang luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan dulu. Hati saya tidak pernah tenang. Saya kecewa dengan keadaan, berbulan-bulan saya kecewa dengan keadaan. Berbulan-bulan saya sakit hati dengan keadaan. Ini terjadi bulan September tahun 2022 ya. Saya kecewa, di gereja gak ada musuh saya mau marah siapa di gereja, tidak ada yang buat salah, bahkan semua baik-baik. Tapi saya terluka, saya sakit hati. 32 tahun saya harus mundur. Tapi waktu saya belajar dari perempuan Kanaan ini, dia gak pernah kecewa. Walaupun dia dapat penolakan bertubi-tubi. Dia mendapat penolakan bertubi-tubi, dia gak pernah kecewa. Dan dia datang, dia bersujud di bawah kaki Tuhan. Dia katakan, Tuhan tolong aku. Waktu dia sujud di bawah kaki Tuhan, maka hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Saya kalau bilang hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, rasanya saya mau teriak. Kenapa? Karena saya tahu setiap saat Tuhan Yesus mengasihi kita dan Tuhan tidak pernah berubah setia. Yang setuju bisa bilang amin. Tuhan tidak pernah berubah setia, enggak pernah. Tuhan setia dan tambah setia. Begitu saya menerima keberadaan itu, saya tadinya terluka dan saya luka sama semua orang. Semua orang saya luka, walaupun lukanya enggak berantem. Saya enggak ada satupun orang saya berantem.
Nggak ada. Teman-teman di gereja pun saya nggak ajak berantem. Pemimpin pun saya nggak ajak berantem. Saya nggak marah. Hati saya kecewa. Dan waktu saya dengar perempuan Kanaan ini berlutut di bawah kaki Tuhan dan Yesus mengampuni dia. Pada saat saya merenungkan ayat ini, maka hati saya berdamai. Hati dan pikiran saya berdamai dengan diri saya sendiri. Ngerti? Berdamai dengan diri sendiri. Waktu saya berdamai dengan diri saya sendiri, maka sukacita Tuhan melampaui segala sesuatu. Sukacita Tuhan melampaui segala sesuatu. Saya memang sudah emeritus, sudah pensiun, tapi mana sih di Tuhan ada emeritus? Mana sih pensiun di mata Tuhan? Manusia boleh bilang kita pensiun, tapi Tuhan gak ada pensiunnya. Manusia selama kita bernapas di dunia ini, selama itu juga kita perlu menyelamatkan jiwa-jiwa. Setuju ya? Selama kita bernapas, kita lihat ke depan banyak orang di depan, itu jiwa yang perlu diselamatkan. Nah kalau kita hidup untuk diri kita sendiri, kita adalah orang yang paling mengecewakan. Tapi kalau kita hidup, kita tahu ada Tuhan di depan kita. Dan Tuhan tidak pernah berhenti menolong kita. 3,5 tahun yang lalu, saya divonis dokter. Ada kanker di dada saya. Saya mandi, saya gosok sabun di dada, kok ada benjolan kayak kelereng. Di dada saya, kok ada benjolan ya? Saya gitu. Di kami ada dokter yang saya sangat dekat dengan beliau. Saya telepon beliau, saya katakan, "Dok, saya ini ada benjolan ya di dada saya." Terus dokter itu katakan, "Pak Yi, besok ketemu saya di rumah sakit. Langsung kita periksa." Nah, oke, saya datang ke rumah sakit. Begitu periksa, dia katakan, "Ini bukan main-main ini Pak Yi." Saya, "Hah? Bukan main-main?" "Iya, ini harus segera diangkat. Sebab kalau tidak diangkat akan menjalar," kata dia. "Alamak, ya kan dengarnya aja udah ketakutan. Akan menjalar," kata dia. "Oh ya, ya dok, angkat aja," saya gitu. Terurus sudah semua diangkat. Yang nungguin saya istriku tercinta, dia tungguin saya. Sampai saya habis operasi, sampai saya masuk kamar istirahat tetap ditungguin sama istri tercinta. Itu loh kita rasakan, kita punya istri yang cinta kita ya. Benar ya? Ya toh, Anda juga dicinta istrimu toh. Buktinya duduk, turun langsung sebelahan, datang dari pagi juga sebelahan. Ya, kita butuh orang yang mencintai kita. Tapi Yesus, dia lebih mencintai kita. Dia lebih mencintai kita. Lalu habis operasi harus kemoterapi. Dokter itu bilang, "Pak, harus kemo 6 kali. Dan kemo ini agak sedikit berat. Karena kemo yang masuk, itu obat-obatan yang masuk di badan saya, akan merusak jaringan tubuh saya." Dengar itu takut apa enggak? Bukan takut, gemeteran. Saya katakan, "Oke dokter, kemo." Saya kemo 6 kali selesai, dokter bilang, "Belum selesai Pak I." Kenapa? Pak I harus disinar selama 26 kali. 26 kali disinar dada saya yang bekas operasi. Saya antri mau sinar di Rumah Sakit Gatot Subroto karena saya pakai kartu BPJS. Mesti antri di Rumah Sakit Gatot Subroto. Dan begitu sampai di Rumah Sakit Gatot Subroto jam 7 pagi, udah sekitar 2.000 orang sudah antri di Rumah Sakit Gatot Subroto. Kalau saya antri barangkali saya besok baru dipanggil nama saya. Saya katakan, "Ya sudah Tuhan, saya tunggu aja mau jadi apalah." Kami diam. Tiba-tiba jemaat kami ada perawat di rumah sakit itu. Jemaat dari Bekasi jadi perawat di rumah sakit itu. Dia keluar, dia samperin saya, lalu dia katakan, "Apa iya, kenapa, ada sakit apa?" Terus saya bilang, "Sebutnya kita ini mau disinar." Dia, "Sebentar Pak, saya ambil suratnya." Dia masuk ke dalam, dia keluar, dia bertanya, "Mau sinar di sini
atau di Siloam Sudirman. Dengar itu kan perbedaannya langit dan bumi, pujilah Tuhan. Saya bilang, saya pilih Siloam Sudirman dong, saya gitu kan. Dia bilang, oke Pak, nanti masuk tanda tangan surat-surat, besok Bapak ke Siloam Sudirman, sinar di sana. Siloam Sudirman kan agak sedikit lux, ada sedikit elit dibandingkan Gatot Subroto, iya kan. Saya sampai di Siloam Sudirman masuk antri, yang sinar katakan Pak, Bapak akan disinar selama 25 kali dengan 25 hari tidak berhenti. Ya udah, saya bilang saya sinar. Begitu mau sinar, hari ketiga, hari kelima sinar, yang sinar katakan Pak, jangan kaget ya Pak, jangan kaget. Kenapa? 7 kali sinar, bisa gosong badan Bapak. Dengarnya juga enggak enak. Saya bilang sama orangnya, Pak, bisa nggak ngomong yang baik-baik sedikit? Ngomongnya pada nggak enak ya, saya gitu. Ya ini serius loh Pak, ini serius. Hasil sinar itu bisa membuat badan Bapak gosong. 5 kali sinar aja separuh badan saya udah hitam. Saya bilang, dia bilang, sabar tapi Bapak tetap kuat. Saya bilang, makanan apa yang boleh saya makan dan apa yang tidak boleh saya makan? Dia bilang, free, makan apa aja. Ya saya pulang, saya makan. Orang Ambon kan makan pepeda. Saya makan pepeda. Saya suka. Saya bilang, apa aja dinikmati. Dan hari ke-10, hari yang dikatakan saya akan hitam seluruh tubuh saya, kulit saya akan berubah menjadi orang Papua. Ternyata tidak. Yang sinar katakan, Pak, tidak ada perubahan apa-apa loh Pak. Saya katakan, puji Tuhan. Dia katakan, Bapak ini puji Tuhan, Bapak pendeta. Ya saya pendeta. Wah, Bapak itu anugerah. Saudaraku, saya yakin sampai 25 kali saya disinar, saya aman. Saya enggak ada apa-apa. Ini yang saya katakan. Kalau kita hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, maka hidup kita aman. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Jangan pernah ragu hadapi hidup ini. Percaya saja. Pertolongan Tuhan tidak pernah berubah. Pertolongan Tuhan pasti Tuhan pasti menolong kita. Dan ayat terakhir kan saya bacakan bagi kita semua. Yeremia 33 ayat 6 dikatakan, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan meningkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berkelimpahan. Baca ayat ini bahagia apa enggak? Kalau saya bahagia sekali. Apapun sakit penyakit, saya bahagia sekali. Tadi siang di hotel kami dapat kabar jemaat kami di Makassar sakit kanker juga dan meninggal. Saya telepon gembalanya. Saya katakan dia meninggal, umurnya sangat muda. Saya katakan seperti itu. Iya, kanker di payudaranya menjalar kemana-mana, akhirnya menyesakkan dada dan jantungnya, nggak bisa napas, tidak bisa diangkat kansernya. Ya dia meninggal. Saya merenungkan, wah, saya ini anugerah, ya toh. Saya dikasih kesempatan masih bisa ketemu Pak Wim. Semakin hari saya lihat Pak Wim semakin ganteng. This is Godfather here, ya kan? Dari Cirebon, orang yang paling ganteng ini Pak Wim. Wibawanya. Berikan tepuk tangan dong untuk Pak Wim. Ya dia paling ganteng, paling luar biasa, paling tenang, paling cool. Kalau bicara cool banget gitu. Dan lebih dari itu, Tuhan menyertai dan mengurapi beliau. Saudaraku yang saya kasihi, pengalaman demi pengalaman yang terjadi di dalam hidup kita membuat kita lebih mengerti rencana Tuhan. Membuat kita lebih mengenal rencana Tuhan. Bahwa rencana Tuhan itu pasti digenapi di dalam hidup kita. Rencana Tuhan pasti digenapi. Dan mari saya mau akhiri
firman Tuhan sore ini? Biar kita semua belajar untuk lebih diberkati. Mari kita berdoa di tempat masing-masing saudara berdoa. Tenanglah kini. Yuk kita masing-masing dalam posisi berdoa, dalam posisi berbicara dengan Tuhan. Proses apapun yang sedang saudara alami, saudara tidak pernah sendiri. Pertolongan Tuhan membuat saudara tenang. Penyertaan Tuhan membuat saudara tenang. Dan biar sore ini, saudara menerima berkat firman Tuhan, dan saudara dan seisi keluargamu dapat diberkati dan menjadi berkat. Dengan tenang, ya. Jam kerja tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang. Saudara bangkit berdiri, hati berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Sekali lagi, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Purabata karala masyandara labo. Irabata karala masye. Purabata karala masyandara labo. Semuanya menyembah Tuhan. Tuhanlah yang membimbingku, tangan
Dialah yang membimbingku, tanganku dipegang, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah melepas tanganku. Engkau menuntun aku karena Engkau mengasihi aku. Mari Roh Kudus ambil alih kami, kuasai hati dan pikiran kami. Terus berbicara kepada kami. Kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Jamah kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara.